Itu gue lagi nikmatin betul malam itu. Itu gue nikmatin betul dia mainin instrumen. Dia nggak ngantuk sama sekali, dia habis ngopi, gue tahu persis. Tiba-tiba di bagian, kalau nggak salah mau masuk chorus deh kalau nggak salah. Nah kita teng di tengah. Kalau itu sistem failure dari piano gue atau kesalahan software yang ada di dalam piano, kemungkinan besar bisa ada not yang bunyi tanpa disentuh. Tapi ini tutsnya turun. Ada yang mencet. Dan berat. Gue cuma akan bilang bahwa penemuan yang terakhir kali sebagai closing statement di malam itu adalah gue bilang gini. Siapapun kalian, gue bilang, kalian harus keluar dari tempat ini. Gue bilang gitu. Sebutkan siapa yang bawa kalian ke sini. Jawabannya men, dia bilang darahnya padamu. Wow. Gue bilang sebutin namanya, gue bilang. Sebutin subjeknya. Lo tau jawabannya apa? Kami akan pergi jika dia jemput. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari Rumah 30 Setan nih. Dan yang bakal cerita ini adalah yang punyanya langsung. Jadi kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gua udah ada Bang Imam. Halo Bang. Halo. Halo Bang Imam. Halo. Bang Imam biasanya dipanggil Bung ya, Bung. Iya, Bung lah. Bung Imam Tua Samu. Iya bener sih nama. Iya, gue Tua Samu betul. Tua Samu. Ya, ini saudaranya Bang Davi bukan? Iya, saudara. Oh saudara. Saudara. Masih saudara sama Bang Davi, Bucin TV. Karena dari bapak ya Bang? Iya. Jadi gue lebih eratnya persaudaraan itu darahnya ke bokapnya. Bokapnya Bang Davi, Bang Davi. Bokap abang. Iya, betul. Sama-sama dari Ambon. Betul. Satu kampung, satu RT. Wah, Iya. makanya belakangnya sama nih, Tua Iya, Samu. dan juga. memang keluarga. Keluarga ya, Iya, memang satu marga keluarga. juga, satu keluarga. Oke, Rumah 30 Setan ini Bang ya, Bang Imam ya, Rumah 30 Setan ini pernah dikontenin sama Ghost Ranger Indonesia. Betul. Dan sampai datang sana, pengusaha ke sana dan dapat banyak sekali gangguan. Betul. Makanya sampai dikasih judul Rumah 30 Setan, saking Betul. banyaknya setan di Saking rumah banyak. itu ya. Dan menurut info, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bentar ya, rumah itu awalnya aman-aman aja. Dari tahun berapa lo tinggal di situ? 2010. 2010 tinggal situ aman-aman aja. Aman-aman Mulai aja. ada gangguan tahun berapa? Mulai ada gangguan itu 2015-an. 2015-an. Nah, 2015-an. Oke. Nah. Triggernya apa nih yang bikin rumah itu tiba-tiba kok jadi serem banget nih? Secara luar aja maksudnya, secara ini aja. Permukaan aja ya? Nggak usah detail banget. Iya, jadi Triggernya apa? trigger yang membuat keadaan ya? jadi seperti itu dari hasil kesimpulan yang ada setelah penelusuran dan sebagainya gue dapatkan itu semua adalah hal ini mulai bermunculan karena sesuatu didatangkan dari orang yang tidak kita inginkan. Oh, gitu. Oke. Terus yang tinggal di situ ada berapa orang? Kalau di total itu ada 8 orang anggota keluarga. 8 orang anggota keluarga. Gue tuh 4. Gue tuh 4, ada bokap nyokap berarti total 6. 2 lagi tuh ada anak piara sama sepupu gue. Oke. Gitu. Terus sampai akhirnya semua punya versi ceritanya masing-masing katanya. Iya, betul. Dan cerita horornya masing-masing ini punya POV-nya masing-masing. Punya POV masing-masing. Dan ngalamin kejadian horor satu-satu semuanya ngalamin sampai akhirnya lu pindah dari situ apa gimana? Kenapa lu pindah gitu lo dari rumah itu, penyebabnya apa? Karena memang salah satunya itu gimana? Ya salah satunya juga karena masing-masing juga udah berkeluarga ya. Oke. Satu-satu juga pasti punya kemampuan masing-masing untuk berdikari di jalannya masing-masing dan tidak di rumah itu kebetulan. Karena memang untuk bertahan di rumah itu kita perlu maintenance yang lumayan lah. Kalau kita harus paksakan tinggal sebagai satu keutuhan anggota keluarga ya. Nah makanya kita pilih untuk berpisah pada saat itu karena mau masuk ke jenjang yang lebih baru nih di dunia pernikahan masing-masing. Dan yang kedua juga karena gangguan ini itu ada dan sangat mengganggu orang-orang yang justru
bukan dari kalangan orang lain yang kita nggak kenal. Ini benar-benar anggota keluarga yang diganggu, teman-teman yang emang deket sama kita, Yang sering main ke sana. yang sering main ke sana, anak band semua dapat gangguan yang sama. Jadi ekosistemnya harus sehat, gue pikir pada saat itu. Jadi kita lebih baik. Iya, karena ini parah banget ya, cerita-cerita horor di rumah itu parah banget, serem banget, dan katanya lu orang terakhir yang ninggalin rumah itu sampai akhirnya rumah itu kosong ya? Iya, betul. Terakhir itu ada berapa orang? Terakhir itu ada 4. Siapa aja? Lu? Itu ada gue, istri gue, nyokap sama adik gue. Itu yang terakhir banget tinggal di rumah Iya. itu, sampai akhirnya rumah itu sekarang kosong. Kosong. Sekarang dikosongin akhirnya Iya. guys, saking horor ya guys ya. Jadi nanti diceritain Bang ya detailnya gimana pokoknya. Boleh. Dari awalnya banget diceritain, dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Imam, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum. Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Bang Imam, langsung kita mulai ya Bang ya. Siap, let's go. Ya, 2010 tuh belum ada pertanda-pertanda lah yang mengarah ke arah sana gitu ya. Masih aman tuh ya. Masih aman. Gangguan-gangguan yang sifatnya dari yang paling soft sampai yang paling ekstrim tuh belum bisa kita identifikasi. Karena memang fokus di awal kita tinggal itu adalah kumpulnya keluarga di sana. Oke. Iya, jadi sampai akhirnya ada beberapa yang kerja juga di sana, ya kita anggap juga keluarga lah. Jadi rumah ini memang menampung banyak kebutuhan, keperluan, dan memang kebetulan ibu nyokap gitu ya buka usaha kelontong. Ya, udah lumayan lama, dan memang aktivitasnya ya aktivitas biasa rumahan, tapi memang ada aktivitas usaha di sana gitu. Sampai di tengah perjalanan ada, gue bilangnya konsepnya apa ya, negara api menyerang lah. Oh, okay. Iya. Boleh. Yang nggak bisa gue sebut kenapanya gitu ya. Mulai ada gangguan-gangguan yang gue lihat kok datangnya asing ya gitu. Gangguan-gangguan yang bukan naturally asal dari rumah itu gitu. Maksudnya vibes awalnya tuh gimana sampai ada cerita itu nggak kayak gitu. Kayak salah satu cerita yang paling gue ingat gitu ya, mungkin teman-teman yang nonton udah pernah tahu juga. Gue sempat ceritain masalah pelipat gandaan diri gue tuh pada saat itu. Ini awal mula banget nih. Awal-awal banget. Awal-awal sebelum gue menikah itu. Oke. Iya, sebelum gue menikah. Gimana cerita tuh? Jadi hari itu hari biasa buat bokap untuk recheck file sebelum dia pergi sidang di besok harinya atau 2 hari kemudian. Nah, kebetulan hari itu di bulan itu kita lagi ada deal kesepakatan sama salah satu klien. Itu asalnya dari Korea atau Jepang gue lupa. Yang harus gue translate dulu untuk ngerti muatan-muatan pasal-pasalnya nih nanti kita pakai apa gitu ya, untuk kita gunakan di ruang sidang pada saat itu. Nah, bokap ini punya kelemahan di bahasa asing. Akhirnya beliau minta gue bantu pada saat itu. Dia telepon gue sekitar jam 11:30 itu dia sampai rumah, dia belum ketemu gue. Dia telepon, Mam coba bantu papa dulu gitu kan. Oke, akhirnya gue balik ke rumah. Itu gue sampai tuh kurang lebih jam 12 lewat ya, kurang lebih Gus. Gue sampai mulai nih ada percabangan penglihatan tuh.
dari titik yang berbeda, 3 spot yang berbeda dengan satu imam yang sama. Dalam satu malam. Dalam satu malam. Wow. Nanti gue akan confirm kenapa itu ada di satu waktu yang sama. Nah, gue punya kebiasaan, gue suka lupa ngunci mobil tuh. Kadang-kadang gue jalan dulu, baru gue kunci. Sementara mobil gue ini mobil tua lah, yang dia punya masalah sama sistem alarmnya, jadi mesti agak deket. POV nyokap gue, dia ngeliat imam yang pertama ini, dia ngeliat dari pintu jaring nyamuk itu, jaraknya lumayan jauh ke depan, itu ada imam yang lagi mencet alarm mobil, lock mobil. Bunyi tuh mobil. Bunyi mobilnya. Sementara yang hampir semua anggota keluarga yang pakai mobil itu tahu kalau mobil itu nggak bisa sejauh itu jaraknya. Itu lumayan jauh tuh jaraknya. Dia nyokap nggak gitu pusing, dia cuma panggil mam, cuman nggak nyaut nih imam ini. Dia balik lagi ke kamar. Imam yang kedua ini, dia naik tangga tuh bro. Dia naik tangga. Nah dulu tuh gue ada anak piara satu nih cerita. Anak piara tuh kayak anak yang kita asuh di rumah untuk bantuin pada saat itu usaha kan. Namanya kita sebut aja Ujang ya. Dari posisi naik tangga itu, kita tempatin ada satu kasur yang layak buat dia di pinggir itu. Itu dia selalu tahu aktivitas lah intinya. Siapa yang naik, siapa yang turun. Menurut kesaksian dia, imam kedua ini, dia jalan ngelewatin bagian belakang kepala dia yang lagi tiduran. Karena posisi tangga ada di belakang kepala dia. Oke. Ya. Dia lewatin, nah pada saat itu kalau lo tahu masih zaman-zaman Nudie jeans yang merek Nudie itu. Itu kita lagi sering sharing tuh masalah-masalah pakaian pada saat itu. Dia negor gue. Ngapain lo ngikutin celana gue? Ngapain kita kembaran? Ngeledek niatnya. Tapi si imam ini menurut saksian dia cuman balikin wajah terus senyum. Balik muka lagi, arah jalan langsung ke kamar gue. Waktu gue bujang, gue kamar berdua sama abang gue. Iya, berdua sama abang gue lagi main PS. Ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh imam ketiga versi abang gue ini. Itu adalah keanehan di mana imam yang masuk ke dalam ruangan itu, yang tadinya nggak bawa apa-apa versi Ujang, dia bawa gelas bro, isi air full, ditaruh di samping TV, dia ambil gelas yang kosong, dan itu bukan kebiasaan gue. Aneh nih abang gue, dia tuh kayak orang yang istilah Betawi bilang apa, mendusin nih. Iya abang lu kayak, ngapain nih imam nih? Dia belasan tahun sekamar sama gue bro, dia baru pisah sama gue tuh waktu dia nikah. Jadi dia seumur hidup dia sebelum dinikah, dia tidur satu kamar sama gue, itu kebiasaan gue. Kabel gak pernah gue lipat, spray selalu berantakan, dia yang rapihin. Sampai di malam itu dia bingung. Kok ada nih rapi betul imam naro gelas penuh nih. Oh buat gue kali dia pengen PD-nya begitu mungkin. Tapi keanehan muncul dalam diri dia, dia konfirmasi dia turun ke bawah. Karena si imamnya udah keluar lagi kan bawa gelas kosong tadi kan. Dia turun, lari. Si Ujang tuh dilewatin sama dia, dipanik si Ujang nih. Si Ujang nih dia panik, dia berdiri, dia turun lagi ke kamar nyokap. Mereka ngobrol bertiga. Oke. Iya. Ada keanehan gak sih mah? Iya ya. Setahu mama tuh mobil gak bisa sejauh itu, imam dipanggil juga gak nengok. Ujang bilang, iya imam cuma senyum doang. Sebelum masuk kamar tadi kak. Masuk kamar bawa gelas gak Jang? Enggak kak. Cecang, abang gue bilang, iya saya juga ngerasain hal yang sama dia gelas itu. Begitu mereka sepakat, mereka ngelihat keanehan, mereka cari imam. Imam gue nih, yang imam asli nih. Dia keliling tuh rumah sampai akhirnya ketemu adik gue di ruangan kerja abak gue. Di kantor bokap. Itu gue lagi ngerapin file Gilang. Gue lagi ngerapin file, lagi translate kalimat-kalimat gugatannya lain sebagainya. Di situ dia tanya, "Pak, ini sebetulnya imam dari tadi di mana?" Bingung nih kita nih. Bokap gue bilang, "Kalau imam dari tadi tidak di sini, besok saya tidak bisa sidang." Jadi jangan bikin hal aneh-aneh, dia bilang. Sudah istirahat semua. Terus akhirnya gue bingung kan, kenapa nih? Kok aneh nih? Gue sempetin keluar dulu deh, gue bilang sama bokap gue mau ngerokok. Mereka masih kumpul ternyata di kamar nyokap. Gue tanya, itu mungkin pada salah lihat kali, atau memang mungkin imam lagi melakukan hal itu, tapi imam nggak tahu. Gue bilang gitu kan.
Mam, kita barusan ngobrol, kenapa kita bisa bilang kita ngelihat Imam di detik yang sama? Karena tiga-tiganya ngelihat Imam dalam posisi jam lagi berdentang di jam 1. Di rumah gue, itu ada 1 jam yang selalu berdentang di jam yang yang jarum pendeknya tuh. Jam gede gitu ya. Jamnya sih enggak, ada di studionya Green sekarang. Oh, ditaruh di situ. Iya, kalau lihat studio Green di belakang ada jam dinding itu dari rumah gue. Itu bunyi itu ya? Iya, kenang-kenangan lah. Jadi gue kirimin, gue kasih ke Erik waktu itu. Terus gue bilang, emang di dentangan di jam berapa? Di jam 1 ternyata. Jadi pas saat si jam itu berbunyi, disitulah Imam jadi 3. Anjir. Gitu. Dan tiga-tiganya itu nggak ada yang asli sebenarnya. Nggak ada yang asli. Gitu. Ada 4 berarti? Ada 4 dengan gue yang asli ya berarti. Ada 4. Berarti kalau pelipatan gandanya bisa kita bisa kita simpulkan bahwa imam yang naik sama dengan imam yang masuk ke kamar bisa jadi 1 atau bisa jadi 2. Betul. Kita nggak tahu. Dan gue nggak mau pusing sama hal itu pada malam itu. Gue lagi fokus ngurusin bokap pada saat itu. Gitu. Bokap dengan logat timurnya ya gitu. Kalau imam tidak di sini, saya tidak bisa sidang. Iya, bahaya. Nanti hancur semua kan. Jangan macam-macam. Iya. Sudah gitu. tidur. Dan di akhir dia ngomong. Di akhir setelah semua selesai, dia samperin nyokap cerita besokan pagi dia bilang, nanti saya cari dia ikut atau tidak. Dia bilang gitu. Nanti saya cari dia ikut atau tidak. Dia bilang gitu. Bokap kayak punya sesuatu yang dia memang simpan sendiri gitu. Yang memang buat gue nggak mau sentuh lah gitu. Oke. Itu pertama banget nih, ada keanehan. Iya. Jadi ada lagi kejadian di mana pada saat adik gue nih si Bontot ini, hari itu dia turun dari kamarnya yang di atas. Posisinya pada saat itu nyokap tuh lagi keluar. Di rumah tuh dia sendirian. Dia punya kamar mandi sendiri di kamarnya, tapi suka banget mandi di kamar nyokap gue karena si water heaternya lebih panas dibanding kamar dia. Kamar dia nggak begitu panas. Nggak begitu panas. Jadi dia turun ke bawah. Menurut kesaksian dia, waktu dia begitu buka pintu kamar nyokap itu, dia ngeliat ke arah kasurnya ada ngarah ke jendela juga ya, samping. Itu ada gue. Lagi selimutan, tapi menghadap ke jendela. Ngebalikin posisinya tuh membelakangi dia dari arah pintu masuk. Ditegor gitu ya, Imam ini nggak nyaut gitu, nggak ada respon sama sekali. Mungkin adik gue pikir lagi tidur kali nih abang gue, dia pikir. Dia mandi, dia nggak pikir apa-apa, dia keluar, balik lagi ke kamarnya. Pas keluar ada? Pas keluar dia kan udah membelakangi tuh, dia udah handukan, udah cepet banget dia udah langsung ke atas aja. Malu dia. Iya, kayak udahlah gue juga udah gede gitu, dia pikir kan takutnya ntar abang gue ngelihat gue habis mandi gitu. Terus dia ke atas, pada saat itu dia ada kayak keraguan tuh. Dia telepon nyokap. Mah, gimana? Mama masih lama nggak pulangnya? Gitu. Enggak nih mama lagi OTW pulang katanya. Oh ya udah deh, aman. Soalnya Aning juga di rumah ada imam kok. Nyokap bilang nggak ada imam di rumah. Imam nggak ada di rumah. Imam lagi di sensi. Emang pada saat itu gue lagi di sensi tuh. Lagi gue lupa lagi ngapain. Lagi ada acara lah. Terus panik deh. Ada kok mah, Imam ada di kasur mama. Aning lihat dia lagi tidur menghadap ke jendela. Gak ada Anissa, nama adek gue Anissa. Gak ada Anissa. Imam itu tadi izin sama mama ada beberapa jam lalu. Dari pagi emang udah bilang dari sarapan mau pergi ke Senayan City. Dan emang gue gak di rumah. Dan lo tau apa yang terjadi selanjutnya? Dia turun, niat dia mau ngambil kunci mobil mau langsung jalan kan. Gils, dia turun dari tangga. Gue ada keybox yang kecil tuh yang pakai password. Dia buka cepet-cepet, dia pengen buka. Dan lo tau waktu kebuka, cekrek pintu kamar nyokap gue cekrek. Gue baru tahu cerita itu waktu akhirnya dia tambahin cerita di di Green pada saat itu. Gue baru tahu ternyata kejadian itu. Dia ngebut seadanya, dia udah nggak mau pulang tuh, kayak dia nginep rumah temennya deh. sehari setelah itu ya baru pulang. Parah banget. Ya, jadi berbarengan dengan putaran kunci keybox cekrek pintu kamar nyokap gue cekrek. Dan dia ngelihat gerak handle-nya, krek gitu. Anjir serem banget, parah. Itu yang terjadi. Itu kabur tuh dia. Kabur, dia udah nggak mau pusing. Dia udah gue nggak tahu dia persiapan dia maksimal apa enggak, yang penting dia keluar hari itu.
gitu. Ngejong dah gue. Iya. ada beberapa lagi sih, ada beberapa memang yang sebelum gue nikah ya. Itu jeda kejadian yang pertama yang jadi 3 sama yang si Kak Anissa ini berapa lama jeda? Masih dalam tahun yang sama itu. Masih dalam tahun yang sama. Masih dalam tahun yang sama. Hitungan bulan ya? Hitungan bulan. Terus ada kejadian apa lagi, Bang? Terus juga ada cerita tuh hari itu setelah gue nikah nih ya, ini kejadian setelah gue nikah itu ponakan tuh lagi nginep. Ponakan lagi nginep di rumah. Nah, waktu itu dia join sama kita lah di kamar ya, masih kecil ponakan gue. Di malam itu posisi kasur yang memang di kamar gue itu kan dia emang di lantai ya. Satu lagi tuh gue kasih extra bed kecil di bawah buat dia tidur. Nah jadi posisinya tuh ini ponakan gue, nih istri gue, ini gue. Di malam itu dia terbangun, terus dia langsung meluk si bini gue ini. Meluk sampai pagi dia baru berani cerita. Jadi ini anak ya kita bisa bilang dia bisa ngelihat nih. Dia masih kecil? Masih kecil nih anaknya, masih kecil. Berapa? Masih umur sekitar 6-7 lah, 6-7 tahun lah pada saat itu. Terus dia lihat, dia bilang ke si istri gue ini, dia bilang, "Tante, tadi malam aku kebangun niatnya mau ngelihat jam dinding yang ada di atas kaca rias. Tapi waktu dia mau ngelihat jam ke atas, dari cermin itu ada pantulan 2 cahaya merah. Lagi ngeliatin ke arah kasur. Dan waktu dia perjelas lagi pandangan dia, itu makhluk berbulu. Iya. Menurut pandangan dia itu makhluk tiba-tiba berbulu. Jadi dari mata, terus tiba-tiba wujudnya jadi solid gitu. Nah itu tuh yang gue nggak bisa tebak sih, maksudnya siapa dan apa ya, bentuknya tuh apa gue nggak bisa tebak. Masih berlanjut lagi, dia kapok waktu itu, tapi dia milih buat pada saat itu kalau nggak salah ibunya lagi ada aktivitas di mana, dia akhirnya mau nggak mau nginep di rumah gue lagi. Di malam itu lagi hujan gede. Kita sebut namanya Bila ya, nih ponakan gue. Bila nih di saat malam itu dia posisi mungkin udah ngantuk, jadi agak sedikit rungsing. Gue lagi makan tuh, gue lagi WFH pada saat itu. Di meja makan kita duduk sama-sama, tiba-tiba hujan petir gede. Ini anak ngelihat ke arah pintu masuk rumah gue. Jadi jam berapa nih? Ini sekitar jam 9, jam 10. Malam? Malam. Oke. Malam. Nah di samping pintu masuk rumah gue itu, dia kayak ada, apa namanya, standing lamp ya. Kayak gitulah, standing lamp kayak gitu. Pas begitu dia habis lihat dari arah standing lamp, dia lari ke pangkuan istri gue. Dia bilang, "Tante aku takut." Dia bilang, "Tante aku takut." "Takut kenapa?" "Itu tadi ada tante-tante ngeliatin aku." "Tante-tante ngeliatin kamu nih siapa?" Ya kan? Berangsur lama nih cerita ini, gue nggak pernah gubris. Tiba-tiba ada POV dari sepupu gue yang nginep nih, adik sepupu gue yang seangkatan sama adik gue. Di malam itu, di titik yang sama, dia mau ngambil apa nih, air es, teko sama gelasnya. Oke. Itu dari kulkas dia mau ambil. Kulkas ini dia langsung mengarah ke pintu masuk yang tadi bro, yang ada lampu standing, yang ada standing lamp. Waktu dia di feeling tuh udah gak enak. Waktu dia balik badan, dia nengok ke arah standing lamp, itu kayak ada perempuan pakai kebaya di sini begini nih, pakai kain, terus senyum. Itu jatuh gelasnya jatuh, dia lari ke atas, cerita yang sama di titik yang sama. Akhirnya gue langsung connect, oh ini. Iya benar, yang dilihat si Bila ya. Iya yang dilihat si Bila. Jadi memang wujudnya ini bener-bener bukan random, di titik masing-masing dan dia lagi. Cewek katanya pakai kebaya, terus dia kayak selendangnya ditaruh di siku ya, bagian siku dalam, terus dia kayak menari halus. Nari halus, terus tapi dia senyum. Rambutnya katanya? Rambutnya sih rapi, dia kelihatan agak Asia lah kurang lebih mukanya. Berarti mukanya kelihatan loh? Mukanya kelihatan. Tapi memang layer upon layer kali yang dilihat tuh lapisan kayak sejenis hologram yang belum jadi lah. Karena dia ada pantulan lampu temaram kayak kuning ini. Gitu.
Itu ada beberapa POV kayak gitu dan memang titiknya selalu di situ dia tuh. Dan titik yang selalu di situ-situ lagi, salah satunya ada di garasi gue, jadi banyak nih. Iya, salah satu di garasi gue itu ada 2-3 kali gue ngadepin bukan curhatan, cerita dari nyokap pada saat itu. Gue pikir dia mungkin lagi ada banyak pikiran atau lagi stres. Dia ada dengar suara-suara yang sifatnya halusinasi lah ya. Dari arah kamar beliau ini, itu tuh langsung connect ke carport, bro. Jadi jendelanya itu bisa ngelihat carport. Jadi dia bisa tahu siapa yang pulang, siapa yang ada gitu. Udah 3 kali nih gue ngalamin. Dia cerita hal yang sama. 3 malam berturut-turut kalau nggak salah. Dia dengar ada percakapan 2 orang, laki-laki dan perempuan, menggunakan bahasa Sunda. Oke. Dan ini bahasa Sunda yang lampau gitu loh. Oke, Sunda halus banget ya. Sunda halus banget nih. Sunda halus banget. Dia nggak dengar percakapan ini kayak ada di urusan mereka aja. Dia nggak ada kayak ada mau meyakinkan bahwa mereka tuh ada buat nyokap gue gitu loh. Bahwa gue nih ada gitu nggak. Tapi kayak dua aktivitas 2 orang yang lagi ngobrol dan kedengeran sampai ke kamar nyokap. Posisinya dia tuh di garasi. Tapi sebelum obrolan conversation 2 orang ini, itu selalu kedengeran suara sapu lidi. Iya, suara sapu lidi srek kedengeran itu. Setelah itu baru ada 2 percakapan itu, jebret. Dan itu keluar dari spirit box-nya Erik. Oh, itu dia penelusuran. Waktu Bang Erik penelusuran. Iya, buat teman-teman yang nonton mungkin tahu semua itu. Bahasa Sunda. Hah? Bahasa Sunda. Itu keluar. Bahasa Sundanya keluar. Dari situ gue langsung minta maaf sama nyokap. Gue bilang, maaf. Pada saat itu mungkin Imam pikir mama halusinasi. Nggak percaya. Gue nggak percaya waktu itu. Gue nggak percaya. Ternyata pas didatengin Bang Erik keluar nih. Keluar. Jadi memang banyak hal yang synchronize gitu di antara cerita yang kami alami satu keluarga besar ini dengan apa yang terjadi dalam penelusuran. Jadi gue akan ceritakan buat lo apa-apa aja yang sinkron, guys. Ini ada dari POV yang dialami orang yang lagi sama gue juga. Salah satunya Rio tuh sepupu gue. Oke. Pada saat itu dia hobi banget main piano, dia lagi latihan main piano di kamar gue. Waktu itu kalau lo tahu dia lagi main instrumen River Flows in You. Oke, tahu. Di rumah. Dia lagi latihan, main. Itu jam 1:30 malam kurang lebih. Dia duduk di depan piano, sampingnya tuh di sofa tuh ada abangnya dia. Di balik piano itu, di batas tembok, terus langsung kepala kasur gue. Jadi gue berbelakangan sama posisi dia main piano. Oke, hanya dibatasi tembok aja. Kebayang. Iya. Itu gue lagi nikmatin betul malam itu. Itu gue nikmatin betul dia mainin instrumen. Dia nggak ngantuk sama sekali, dia habis ngopi, gue tahu persis. Tiba-tiba di bagian, kalau nggak salah mau masuk chorus deh kalau nggak salah. Dia main, tiba-tiba di tengah ada nada yang gue tahu ini nggak mungkin dia pencet. Kan 2 tangan yang lagi jagain kiri sama kanan. Jauh nih posisi tonasinya. Iya. Nah kita teng di tengah. Dan itu posisinya dia punya touch-nya itu turun menurut kesaksian Rio. Kalau itu sistem failure dari piano gue atau kesalahan software yang ada di dalam piano, kemungkinan besar bisa ada not yang bunyi tanpa disentuh. Tapi ini touch-nya turun. Ada yang mencet. Dan berat. Iya loh. Versi piano yang ada di kamar gue itu Clavinova CVP 501 kalau nggak salah. Klasik itu. Iya, yang touch-nya tuh kalau lo pencet mesti berat. Dia bukan kayak keyboard yang PSR gitu. Itu berat, tahu gue. Berat, lo tahu kan pasti. Nah itu bunyi tang. Bunyi tang. Gue langsung bilang, yuk kenapa yuk? Nggak apa-apa kali ya, kita tidur aja yuk. Kita tidur aja. Tidur, nggak kita bahas, nggak apa segala macem. Sampai bertahun-tahun kita nggak coba senggol itulah. Karena gue tahu aktivitas musik di rumah gue ini banyak menyertai teman-teman yang lain. Jadi daripada ganggu gitu ya cerita kayak begini. Sampai pada akhirnya penelusuran. Waktu gue mau masuk ke kamar itu, di Spirit Box keluar intronya. Teng 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 teng. Bisa. Ya. Okay. Paling tidak beritahu apa alasan kalian mengganggu setiap anggota. Oh kamu. Oh, oke.
Kalau teman-teman yang nonton di Noise di saat itu lagi keluar tuh bisa dilihat ada suara. Dan sebelum lulusan kan lo pasti ada ngobrol-ngobrol sama Bang Erik dan Bang Dika ya. Lo ada nyeritain bagian ini sama mereka sebelum penelusuran? Nyeritain bagian yang piano ini, yang lagu piano ada nyeritain. Ada nyeritain, tapi gue nggak ceritain detail. Oh, lo nggak nyeritain? Gue nggak ceritain detail. Gitu. Jadi emang semuanya goes naturally. Terus gue nggak ada yang gue buat sama sekali. Gue ceritain posisi nadanya salah di mana apa segala macam tuh gue. Dan di kalau kita dengerin audionya, waktu dia mau mulai intro aja, dia mulai dari do yang sama pada saat Rio mainin. Oh iya, do itu kan bisa dari... Do itu bisa dari semua tangga nada. Dan ini sama. Spesifik. Iya. Gue coba kulik soalnya. Gue coba confirm. Apa betul ini lagu River Flows ini yang umum orang denger dimulai dari do-nya si Iruma. Tapi gue inget betul do-nya Rio pada saat itu karena dia mau medley buat lagu gereja. Dia ambil do-nya itu do-nya gereja. Makanya beda sama do-nya Iruma punya. Dan di River Flows In You yang keluar di Spirit Box itu do-nya Rio. Wah. Dan waktu itu pianonya udah nggak ada. Piano udah nggak ada. Rumah tuh udah kosong. Dan ketangkap di Spirit Box ketika masuk ke ruangan itu. Iya, ketika lagi mau masuk akses itu. Kita lagi kebingungan tuh. Sebelumnya di mana nih dapat lagi gitu ya. Pas lagi sisir tempat kiri sampai kanan tuh. Di depan pintu kamar biru, kita sebutnya kamar biru. Langsung kedengeran suara itu. Itu yang keluar. Langsung intronya dengan do yang sama. Segitu. Itu yang menurut gue lumayan epic sih. Maksud gue ini menyangkut dengan memori seseorang kan. Betul. Gitu. Dan itu udah berapa tahun yang lalu? Sampai kemarin penelusuran sama Bang Erik tuh? Itu kejadian sebelum pandemi ya itu ya. Itu mundur sebelum gue nikah karena gue masih bermusik pada saat itu. Itu 2017. Lumayan lama. 8 tahun yang lalu. Iya. 8 atau 7 tahun yang lalu ya. Lumayan lama. Yang menyangkut musik tuh ada lagi, Gils. Apa lagi tuh? Yang menyangkut musik tuh ada satu orang yang dia datang ke rumah gue untuk masak musik bareng-bareng ya. Oh iya, bikin ya. Ya, buat bikin musik. Dia datang dari Ambon. Oh iya. Iya, datang dari Ambon karena emang gue suka sama cara dia mixing lagu lah. Dan salah satu materi song yang dia punya akhirnya gue pakai buat band gue pada saat itu. Singkat cerita, manusia ini adalah manusia yang paling bisa bawa diri nih. Salah satu manusia yang paling bisa bawa diri selama ada di rumah lah. Malam itu kita lagi nongkrong, lagi asik, ceritain musik lain sebagainya. Biasa kalau nongkrong kan kita suka sisain beberapa piring kotor sama gelas kotor ya. Di pagi hari dia bangun, niat dia baik tuh dia pengen bawain yang dia bisa bawa lah, turun ke bawah paling nggak walaupun nggak cuciin. Dia bawa dari kamar gue jam 7:30 pagi kurang lebih. Dan pada saat pagi itu konsentrasi aktivitas rumah gue itu adanya di warung sama driver gue yang lagi di garasi udah. Nggak ada tuh aktivitas meja makan. Di dalam nggak ada nih? Nggak ada. Nggak ada aktivitas. Itu kita panggilnya namanya Zul ya. Dia turun bawa gelas dan piring itu. 3 anak tangga dari mau turun, dia turun, tak. Gue denger dari kuping gue langkah kaki dia 1, 2, 3 perang. Tiba-tiba pecah terus ada kaki gerabak gerubuk nih, lari dia ke kamar balik lagi. Oke. Lu tau dia bilang apa sama gue? Bung, dorangnya ada masalah apa dengan beta ya? Mereka ini ada masalah apa sama gue? Dia bilang. Beta ini ada niat baik, tadi mau kasih turun barang-barang ini supaya tidak kotor di atas. Memang Ali lihat apa? Emang kamu lihat apa? Tadi dari tangga itu ada cermin besar kan yang memantulkan langsung ke meja makan. Iya, betul. Waktu dia trap ketiga turun itu, dia lihat kaca memantulkan posisi ada nenek-nenek. Dia lagi lari begini. Membelakangi kaca ke arah meja makan. Itu gerakan yang aneh buat dia. Buat seseorang manusia pagi hari melakukan gerakan seperti itu dan tidak ada nenek-nenek di rumah. Merinding gue. Dia ngibas gitu. Itu yang buat dia kaget. Dia balik ke atas. Itu yang buat gue gak bisa lupa sih. Karena memang kehadiran beberapa orang di rumah gue tuh punya arti buat
buat karya gitu ya dulu ya gitu. Masalahnya dia baru datang ke rumah lu. Iya, asli. Itu yang bikin gue jadi agak emosi tuh di situ pada saat itu. Maksudnya gimana nih gitu. Makanya ada beberapa yang mungkin komentar ngikutin konten Rumah 30 Setan pada saat itu juga bilang kenapa cuma Bang Imam nih yang diganggu atau segala macem, atau kenapa bukan anggota keluarga yang lain. Gue lagi nggak melebihkan apa yang gue mau sampein sekarang, enggak. Tapi gue adalah satu-satunya anak yang lumayan rutin ngelilingin rumah tuh pakai buhur. Apalagi ketika lagi Maulid Nabi nih. Iya. Iya, gue sholawatin segala macam. Dan ketika ada suara-suara aneh, gue lah satu-satunya yang suka nyamperin. Gue samperin, gue cari tahu ada apa sih sebetulnya Mas. Karena kalau misalkan memang masih digerakkan oleh sesuatu yang hidup, ya bisa jadi itu hanya hal-hal yang nggak kita bayangin. Iya betul. Iya dong, yang bisa kita takar logika lah. Oh iya, sering lu ya ini Bang ya, giniin buhur ya kemana-mana. Iya ya, ada videonya nanti gue kasih. Ada lagi cerita tentang ponakan gue nih. Jadi banyak POV sebetulnya. Oke. Malam itu namanya anak kecil nih, kita janjiin sesuatu. Dia nagihnya hari itu juga karena waktu itu dia dipesenin mainan dari online shop sama bini gue. Karena dia belum ngerti, dia pikir abang paketnya datang malam itu juga. Sementara malam itu gue lagi nongkrong lah sama anak-anak band gue, dia di bawah gitu, kita lagi nulis-nulis. Dia ikut main tuh di bawah tuh, kebetulan dia ke ruangan studio gue yang di atas, main untuk tangga gitu, naik turun. Selesai tuh dia mungkin ngerasa gimana, gue nangkep dia mungkin ngantuk doang, dia naik ke atas, nggak lama abinya turun, abang gue. Oke. Bapaknya turun, nggak marah nggak apa sih, tapi dia coba tanya, yuk sepupu gue, Mam, tadi Zayan katanya ditendang gimana kak? Kita dari sini lagi pada main gitar, dia dari tadi main sendiri. Iya sih, awalnya gue pikir dia bohong, tapi waktu gue buka pundak ya bagian belakang merah. Waduh, merahnya kayak orang merah di cakar, tapi menyeluruh gitu. Merah, terus enggak kak, enggak ada. Akhirnya kita coba ke atas lah, kita lihat kondisi Zayan pada malam itu ya, ada apa gitu. Memang gue lihat merahnya kayak bukan merah kena nyamuk gitu, merahnya bener-bener kayak di cakar. Wah ini kacau. Udah tuh karena memang keluarga gue kebiasaannya ya udah heterogen aja ya. Jadi Rio dengan doa Bapak kaminya ya, dengan Al-Fatihah gitu ya. Coba kita doain dengan versi kita masing-masing. Itu yang lumayan menurut gue kayak wah ini udah nggak bisa kita tolerir nih gitu. Sampai ya kalau mungkin ada yang komen tanya, kenapa sih Bang nggak coba dibersihin? Kenapa nggak coba ya gitulah. Gue bilang ini bukan percobaan 1-2 kali men. Gue bilang tiap kali Maulid Nabi kita pasti bikin acara. Terus iya kita ada pengajian dan sebagainya. Tapi penyebabnya itu bukan hal itu. Karena yang gue simpulkan dari hasil penelusuran pada saat itu adalah sesuatu ini didatangkan gitu. Iya. Ada sesuatu yang memang didatangkan dan tidak bisa diceritakan detail ya. Iya gitu. Gue keep puzzling sebetulnya sekarang. Gue lagi puzzling satu persatu, tapi at least benang merahnya gue ada. Benang merahnya gue tahu dia siapa, apa yang dia coba taruh gitu ya. Sampai setelah penelusuran beberapa bulan kemudian, gue coba bersihin rumah nih, maksudnya bersihin ruangan-ruangan gitu ya, biar nggak kotor. Ini ya. Dibersihin gitu pakai alat-alat yang gue punya. Itu gue nemuin hal-hal aneh guys. Jadi lo tau pernah denger buhul pasti kan? Tahu. Iya. Dikira tulisan-tulisan gitu, dilipat-lipat. Dan lo tau ditaruh di mana? Ditempel di kartu nama bokap gue. Idih. Itu gue nemu di ruang kerja bokap. Kok bisa di situ? Ini jadi pertanyaan. Gue nemu di situ itu yang pertama. Terus yang kedua gue nemu vakum emas. Gue nemu vakum emas. Di mana? Vakum emas itu posisinya ada di rak tempat buku-buku bagian section hukum nih di bawah nih, di rak bokap gue juga. Ini satu gitu. waktu ketika lo bersih-bersih ketemu semua. Yang gue sempat foto tuh si buhulnya, nanti gue kasih tahu sama lo. Itu sempat gue bakar juga. Udah lo bakar? Udah gue bakar. Terus kalau yang vakum emas tuh udah posisinya udah kita rapihin nih,
Tiba-tiba pas mau gue foto hilang. Iya. Iya, pas mau gue foto hilang. Wallah itu gue nggak tahu. Itu gue cek, gue tanya semua yang bantuin gue bersihin, nggak ada yang tahu, orang lo semua yang kumpulin di situ. Segede mana pakunya? Inilah nih segini nih. Wih, Segede lancip. gede dong. Lumayan. Terus kayak Gede ada aksara Jawanya gitu. Kayak ada aksara Jawanya. Nah, yang lagi ikut bebersih pada saat itu, karena dia lagi nyari barang dia juga tuh, bapaknya Rio. Itu paku apa tusuk konde? Kayak sendok tapi atasnya ada buletannya gitu tuh. Oh, kayak tusuk kuntilanak kan? Iya, benar. Itu bukan paku bangunan, kayak tusuk kuntilanak. Benar, kan? di pipih. Iya, tahu gua. Oh, lu tahu? Iya, tahu itu. Segini kan? Iya, segini. berarti namanya bukan paku emas ya. Itu Bukan. namanya apa ya, guys? Apa ya? Pasak. Kayak pasak gitu, kayak pasak kan. Fungsi Kayak pasak. aslinya berarti buat si konde. Harusnya kalau nggak buat, kalau konde kan agak kecil nih yang Iya, kecil. iya, Iya, iya. buat nusuk kepala kuntilanak. Itu yang di film-film itu, kalau yang dari cerita rakyat kan begitu kan. Itu tuh buat yang nusuk si pak ininya. Astagfirullahaladzim. Kalau buat, ya kalau di cerita-cerita rakyat begitu. Iya, Tapi gue nggak tahu yang iya. lu temuin ini Iya, spesifik emang buat itu atau Iya. gimana? mungkin karena gue kurang research kali ya. Maksudnya gue kurang paham sama barang-barang itu. Dan uniknya di atas buletannya itu kayak ada aksara Jawa. Iya. Nah, yang lagi datang bantu bersihin gue ini ada bokapnya Rio, dia orang Jawa asli. Orang Jawa asli dia kayak ada aksara Jawa gitu. Terus gue tanya nih, tulisannya udah pada rusak-rusak ya. Terus diartiin tuh tulisannya, yang datang pergi, yang pergi datang. Anjir, merinding gue. Itu men, itu yang gue temuin. Dan Yang- kurang ajarnya hilang. Yang datang pergi, yang pergi datang. Iya. Yang datang pergi, yang pergi datang. Ini beyond belief. Gue nggak bisa mencoba membuat semua pendengar atau yang nonton podcast ini harus percaya sama yang gue ceritain, enggak. Tapi apa yang gue saksiin ini ada saksinya. Gitu. Ada orang lain yang menyaksikan juga, jadi boleh to be confirm, silakan lah. Ada wanginya nggak waktu lu temuin? Wewangian itu ada justru saat kita masih huni. Waktu kita masih huni, itu wewangian itu sering banget. Bukan dari buhur. Kalau bukan buhur, tapi dari buhulnya itu, buhul yang lipatan-lipatan si jimatnya itu ya kita sebutnya. Itu emang ada wangi aneh tuh. Oh, itu ada. Emang ya? ada wangi semerbak aneh. Tapi kalau buat kayak aroma yang mengitari ruangan, itu selalu ada waktu kita masih huni. Oke. Itu di dentang jam 1 itu. Wangi apa yang lu cium waktu itu? Bukan kopi, bukan Tembakau bukan? tembakau, bukan pandan apa segala macam, enggak. Yang gue cium itu adalah wangi kapur sirih. Ih, aneh nih. Iya, Kapur sirih. kapur sirih. Baru denger gue. Iya, kapur sirih ini salah satu budaya atau tradisi di Indonesia Timur yang gue tahu ya. Orang tua-tua di sana tuh, nenek atau kakek-kakek, mereka untuk memperkuat giginya suka mengunyah sirih, pinang, terus ada kapurnya gitu. Oke. Dan gue hafal betul aroma nenek gue ketika dia lagi kapur sirih itu. Makanya lu tahu itu. Makanya gue wangi tahu. kapur It sirih. specifically gue tahu karena ini bukan bau yang umum. Ini bau yang orang harus ngerti ini bau apa. Ada campuran daun sirihnya. Iya. Ada wangi basa dari kapurnya. Iya. Ada aroma pinang yang sudah dikunyah. Oke. Pinang ini kalau udah dikunyah dia baru ada semerbak. Itu yang gue cium. Bau itu ya yang sering muncul. Dan waktu hari lu beres-beres, bau itu ada nggak? Nggak ada. Bau itu sempat ada. Wow. Tapi memang nggak lama setelah gue ngeliat sih tusuk Pasak itu itu teh ya. pasak itu ya. Dan lu cuma temuin 2 barang itu ya? 2 barang itu aja. Ketika lu beres-beres. Ketika gue beres, gue nggak tahu nih gue kesana lagi ada lagi apa enggak Iya, gitu. betul. Mungkin ya mesti disaksiin orang juga karena kalau gue yang ngomong beda nanti kan. Di satu tempat berarti, maksudnya di satu ruangan. Satu Pasak ruangan. sama itu. Satu Berarti ruangan. itu yang naruh orang dekat ya harusnya ya? Harusnya iya. Orang dekat Harusnya ya? iya. Dan gue udah ketemu inisialnya S kita sebut. Memang kandung sama bokap Oke. gitu. Jadi ya Anjir, Gitu jahat lah. banget. Jadi ya itu yang terjadi ya episode-episode hidup yang kita nggak pernah bisa tebak ya. Betul. Ya keadaan berubah lah, tapi kalau bisa jangan saling mencelakakan gitu Iya, maksudnya. kan namanya saudara. atau Iya, namanya kita keluarga ya udah kita saling jalanin aja apa yang kita ada, yang kita punya gitu kan. Nggak harus saling senggol lah. Ih, ngeri Gitu sih. iya.
Oke, setelah lu itu kan lu udah pembersih waktu lu ngebersihin rumah itu berarti setelah penelusuran. Ada kejadian lagi nggak sebelum penelusuran sampai puncaknya lu kayak anjir ini udah nggak bisa deh. Kayaknya kita butuh ngapain gitu, butuh melakukan sesuatu yang emang masif gitu buat ngebersihin di rumah atau oke lah kita coba telepon ini nih Bang Erik nih sama Bang Dika. Ada nggak satu kejadian apa dua kejadian lah yang waktu itu sampai lu bikin akhirnya oke manggil Bang Erik nih buat minta bantuan dia apa gimana? Iya, Kejadian jadi apa waktu itu? justru hal yang jadi momok besar buat istri gue pada saat gue setelah menikah dan dia tinggal di rumah gue sementara waktu, itu adalah justru cerita-cerita yang lama ini. Oh gitu. Dia jadi punya ketakutan. Oh sugesti. Kayak akhirnya istri gue nih punya ketertarikan lah sama dunia horor ya kita sebut gitu ya. Maksudnya konten-konten horor lain ya, sebagainya. Karena ngerasa senasib nih ya kan maksudnya Iya. ngalamin juga nih ada apa sebenarnya. Dia sempat nyaranin gue tuh, undang ini Mbak, undang itu. Gue bilang, "Tar dulu karena kita masih huni rumah ini nih." Iya betul. Gue bilang, "Kita masih huni rumah ini sebagaimana layaknya sebuah keluarga tinggal. Jangan kita akhirnya membuat suasana tidak enak ke depannya kalau kita adakan hal-hal semacam itu kan." Sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Bini gue ini ngabarin gue tiba-tiba dia direspon sama Dika. Oh, oke. Iya, dia direspon sama Dika. Yang sebelumnya juga dia ada nge-DM lonceng. Oke. Iya, sebelumnya tuh bini gue pernah nge-DM lonceng di saat itu ya, saat gangguan itu mulai naik gitu. Dia ada nge-DM, cuman mungkin pada saat itu belum direspon. Ada nge-DM lonceng. Ada, cuman udah lama ya, udah lama. 2024 ya kurang lebih. Oh, zaman Barara berarti. Iya, 2024. Terus akhirnya Dika lah yang respon. Kenapa Dika? Gue iyain pada saat itu. Karena sebelum Ghost Ranger ini keluar di pikiran gue, dia udah keluar duluan dari explore YouTube gue. Oh gitu. Iya, dia keluar duluan nih. Jadi gue udah tahu. Gue tahu mereka mengukur segala hal goib, entitas lain sebagainya. Walaupun hanya di permukaan dengan alat-alat, paling tidak bisa kita deteksi. Jadi masih bisa gue pikirin pakai logika gue kan. Oh boleh tuh, gue bilang. Karena udah nggak dihuni juga kan. Akhirnya Dika datang, Erik datang pada saat itu Dika nggak bisa. Gue ajak ngobrol Erik, kita diskusi lain sebagainya. Kita putusin lah untuk singkat cerita penelusuran. Dan yang teman-teman mungkin banyak nggak tahu, penelusuran tuh terjadi 2 kali men. Iya, yang pertama tuh gagal. Oh iya? Iya. Kenapa? File korup. Wow. File korup, alat-alat tiba-tiba ada yang nggak fungsi, contoh night vision. Padahal itu udah semua selesai. Penelusuran yang pertama. Pertama udah selesai semua. Udah. Yang didapat apa waktu itu? Yang didapat 12 menit opening gue. Itu juga kepotong. Itu harusnya video Green pada saat itu harusnya ada opening di depan rumah. Bukan, yang penelusuran pertama ini kan berarti udah selesai penelusurannya dari awal sampai selesai. Nah, kalau yang cerita Spirit Box piano masuk Spirit Box itu kan kedua. Nah, kalau yang pertama itu ada kejadian apa aja? Yang pertama, gue akan kasih lo satu foto yang kita dapat. Jadi di penelusuran pertama setelah kita udah kecewa dengan file yang korup, kita bongkar apa yang kita dapat. Paling nggak ada kayak satu harapannya gitu. Kita coba liatin Dika, dia lagi bongkar SLR-nya, file-file dia diputer-puter, ketemu salah satu penampakan. Ini penampakan lumayan serem menurut gue. Lumayan serem karena posisi dia itu ada di ruang tamu VIP bokap yang udah gue ubah jadi ruang laundry sekarang. Oke. Pada saat itu jadi ruang laundry. Terakhir kali gue tinggalin ruang laundry yang udah ada baby box-nya. Ada baby box parkir di situ. Ini makhluk posisinya dia kepalanya keluar gitu. Kepalanya keluar ngelihat ke arah kamera Dika. Dan Dika dapet itu. Ada fotonya? Ada fotonya. Boleh lihat nggak? Boleh. Coba gue lihat ya. Ini terang banget sih. Itu yang didapat Apa Dika. ini ya? Kayak kepala gitu dia. Gila. Dan baby box kan dia ada ruang ya. Maksudnya dia tuh bolong kan di tengahnya kan. Oh dia di dalam baby box. Iya betul. Oh nggak jelas ya mukanya putih aja. Agak abstrak sih memang. Pucet banget, abstrak dan kepalanya gede banget.
Dan ini harusnya nggak ada ini. Nggak ada. Dan akhirnya Erik bilang kalau memang pada nggak percaya ini kita dapat dari Dika, pada saat itu malam itu gue bawa beberapa temen yang interest juga nih sama hal ini, tapi mereka harus nunggu di luar. Akhirnya karena mereka penasaran, Erik bilang masuk. Kalau gue yang masuk, nanti kalian nggak percaya. Masuk cari di sana ada apa? Ada nggak hal yang menyerupai si bentuk kepala ini, atau paling tidak menyerupai si wujud si rambutnya, kepala atau rambutnya mungkin separate ya, terpisah misalnya. Anak-anak tuh masuk ke situ, dia cek nggak ada helm yang menyerupai itu, nggak ada boneka yang menyerupai itu. Bahkan kalau lo harus taruh benda di atas baby box itu, dia tidak akan langsung ada di permukaan baby box. Lo harus kasih beberapa ganjelan dong. Ya kan bolong. Kan bolong. Dalamnya bolong. Dalamnya bolong. Jadi dia harus ada effort. Itu yang keluar. Itu penjelasannya guys ya. Iya. Ngeri. Lumayan. Jadi emang dan itu lucunya setelah kejadian itu kita dapat, singkat cerita di beberapa minggu kemudian, itu Erik tuh ada ngundang salah satu pentarot ya, kita sebut Tarot rider. Tarot reader ya. Tarot rider ya. Dia ada undang ke studionya. Di malam dia lagi take, dia telepon gue. Dia tanya, "Bung, itu yang kemarin ada di baby box itu menyerupai nenek-nenek apa bukan ya?" Iya, karena memang beberapa cerita dari Bila, termasuk Bila yang Bila alami, itu juga pengakuan dia bentuknya nenek-nenek. Si Erik bilang karena di permainan tarot beta kali ini itu mengarah kepada penelusuran rumah gue. Oh, si ini ya, kalau nggak salah Bang Erik ini waktu itu sama si Niki. Nah, Niki. Dan di kartunya keluar gambar nenek-nenek yang persis gambarnya, mukanya, posisi kepalanya sama di foto. Oh. Dan itu kita sebut sampai sekarang Nikindil. Kita sebut dia itu. Sinkron berarti ya? Sinkron. Jadi bukan hanya sinkron dengan hasil penelusuran aja, tapi juga sinkron sama hal-hal yang dialami sama anggota keluarga gue. Ya, sama cerita-ceritanya sama semua ya. Titik-titiknya tadi kejadiannya. Maksudnya kalau emang ini semuanya kayak halu lu ini, tapi kenapa bisa sama semuanya kan? Iya. Makhluknya, tempatnya, kejadiannya. Betul, wujudnya. Wah, gila sih. Terus penelusuran pertama berarti dapat foto itu. Dapat foto ini dan akhirnya diputuskan untuk penelusuran kedua ya. Ya, malam itu kita selesai di penelusuran pertama, minggu selanjutnya kita penelusuran kedua. Nah, ini epic banget karena memang semua hal yang ditemukan di dalam proses penelusuran itu sinkron sama apa yang anggota keluarga gue alami. Iya. Termasuk cerita kamar ART itu menurut gue sangat menjelaskan kenapa pada malam kejadian itu 3 ART gue turun berbarengan lari, men. Oh, itu ada ceritanya? Ada, men. Gimana ceritanya? Tadi itu sorry gue skip banget itu. Itu malam itu mereka habis kerja, tutup warung segala macam. 3 orang nih. 3 orang. Jadi ada 2 posisi kasur tuh letter L di kamar mereka. Oke. Yang satu bunk bed, yang satu standar lah. Kedipan. Mereka lagi duduk letter L gitu di bawah, di level satunya bunk bed, satu lagi di kasur yang biasa. Mereka ketawa. Habis kedengeran ketawa, ini menurut cerita nyokap gue ya. Tiba-tiba kedengeran suara lari, gerobak-gerobak dari atas mereka. Nangis ke kamar nyokap. Manggilnya Mah kan, Mamah. "Mah, kita takut, Mah, kita mau numpang tidur aja di sini," katanya kan. "Oh, kan tadi Mama udah bilang," katanya, "jangan berisik. Itu makhluk emang gak suka kamu berisik." "Iya, Mah, tapi terlalu seram. Memang kenapa?" "Lu tahu, men, waktu mereka lagi ketawa-tawa bareng, yang satu duduk di level 1 bunk bed itu, lagi ketawa-ketawa tuh, tiba-tiba rambut duduk. Sama kepala-kepala gitu. Tiga-tiganya lihat? Itu turun semua. Turun, men. Tiga-tiganya lihat? Tiga-tiganya lihat. Wah, gila. Dan itu tekstur rambut tuh memang di depan hidung dia mungkin berapa inci kali. Wuk, gitu. Itu lari semua. Kalau mungkin satu orang panik terus dia pura-pura, ya 2 masih pelan lah mungkin atau ketawa-tawa lah ya. Ini 3-tiganya panik, men. Dan mereka melihat satu hal yang sama ya. 3-tiganya nangis ya? 3-tiganya nangis.
Muncul dari atas ya. Muncul dari atas. Kalau cuman panik mungkin nggak nangis ya, karena mungkin dia ikut yang satu lari misalnya, yang dua ikut lari, mungkin nggak ikut nangis ya. Tapi tiga-tiganya nangis. Karena tiga-tiganya ngelihat. Itu yang Wah, epic itu anjir. itu gue langsung bilang nyokap, mau kita berisikin mau nggak, yang jelas kita niatnya baik di sini, gue bilang gitu. Mereka juga kerja, gue bilang kan, nggak ada urusan sama hal begitu. Akhirnya besokan paginya posisi Bang Bet tuh gue lihat udah kasur atas udah diturunin, jadi udah pada turun di bawah tidurnya. Oke. Ada lagi Bang cerita yang skip. Oh, penelusuran pertama itu HT gue diacak-acak. Jadi ada satu HT yang standby di gue itu, dia connect langsung ke sepupu gue yang di luar. Itu fungsinya untuk apa? Untuk monitor. Karena ada beberapa posisi kayak tangga gue yang udah mulai licin apa segala macem tuh. Itu anak-anak tuh di depan standby kayak bawa P3K lah lain sebagainya. Nggak ada gue aktifin selama gue penelusuran. Gue akan aktifin kalau gue butuh. Untuk gue keluar apa, senterin apa segala macem. Itu frekuensi di kurang lebih, angkanya sih numbernya kita di 4 kurang lebih. Main di 4, yang luar juga 4. Pada saat gue keliling, si HT itu standby di dada kiri gue kalau nggak salah pada saat itu. Nggak ada kesentuh sama sekali. Itu berubah ke 7, ke 8, kayak disasarin tuh. Itu yang terjadi tuh. Dan lancar di penelusuran kedua. Iya, penelusuran kedua. Penelusuran kedua ini baru ongoing yang yang tadi tuh, yang piano, yang lain sebagainya. Ya, tapi kan orang taunya ini cuma baru sekali penelusuran ya. Iya, nah foto Nikindil itu ada di penelusuran pertama. Oke. Dan orang taunya ini baru satu penelusuran, sebenarnya udah 2 kali. Iya, sebenarnya 2 kali. Oke. Gue sempat dengar dari cerita Kenny katanya ada sesuatu yang ditemukan yang Iya. Sebetulnya itu membuka Pandora box dalam misteri gue sih sebenarnya, karena memang ya walaupun ini gue keep it secret, tapi mungkin teman-teman bisa punya nalar ke arah sana lah ya. Gue cuma akan bilang bahwa penemuan yang terakhir kali sebagai closing statement di malam itu adalah gue bilang gini, siapapun kalian, gue bilang kalian harus keluar dari tempat ini, gue bilang gitu. Saya tuan rumah, kalau kalian masih ingat suara saya, sebutkan siapa yang bawa kalian ke sini. Jawabannya, men, dia bilang darahnya padamu. Wow. Gue bilang sebutin namanya, gue bilang sebutin subjeknya, atau saya akan panggil orang yang bisa bawa kalian pergi dari sini. Gue bilang gitu. Kalian pergi dari sini dan lo tau jawabannya apa? Kami akan pergi jika dia jemput. Itu yang keluar dari spirit box, man. Siapa darahnya? Padamu. Apa sih? Dari tadi nih. Ini kenapa gue punya kesimpulan yang ini pihak luar ini gitu. Ini sesuatu yang dipaksa masuk ke dalam gitu untuk satu tujuan yang mungkin yang pastinya sudah tidak baik. Cerita yang lumayan bikin keluarga gue lumayan mengkerucut kepada siapa pelakunya, gitu, karena dia salah satu orang terdekat juga yang punya peran membantu proses renovasi rumah pada saat itu. Oke. Nah, waktu kita mau pindah mengosongkan rumah itu terakhir kalinya, artinya anggota keluarga terakhir pindah dari rumah itu adalah nyokap, karena dia ikut sama adik gue sekarang. Nyokap ini adalah tipikal ibu-ibu zaman dulu yang kalau masih ada barang dia tuh dia pengennya dibawa aja deh daripada kita mesti beli yang baru di rumah yang lain. Benar. Iya. Dia bilang sama salah satu mandor gue yang lama, dia bilang, "Kang, tolong dong bawain beberapa kayak potongan-potongan keramik atau ubin yang masih bisa kita pasang di tempat yang baru daripada beli lagi. Karena ada sisa-sisa tuh kayak kloset duduk lain sebagainya daripada beli kan." Nah, si mandor ini dia nggak bilang apa-apa, selesai proses pemasangan instalasi di rumah yang baru, dia baru ngomong sama keluarga gitu. Kita kebetulan lagi duduk sama-sama.
Terus dia bilang, Bu punten, sebetulnya saya nggak enak ngomong ini, cuman barangnya udah saya amanin. Barang yang mana lagi, kata nyokap. Barang yang mana lagi? Jadi Bu, saya tuh tadi 2-3 hari lalu lagi ambil barang. Kalau lo tahu di bentuk rumah yang ada ceiling atas segitiganya gitu tuh, yang depan tampak rumahnya tuh suka ada kayak bolongan ventilasi untuk ruang plafon ya. Iya, betul. Ngasih ruang udara tuh di dalam supaya nggak panas. Di bolongan ini itu kayak ada teralis lingkaran yang membentuk juga sama kayak proses bulatan si bangunannya. Dan itu didrat, men. Itu didrat. Apa yang dia lihat di situ adalah satu benda yang menurut dia aneh. Dia lihat ke dalam, tangan dia aja nggak bisa masuk. Dilihat itu ada kayak bentuk kepala babi yang setengahnya udah tengkorak, setengahnya masih daging. Idih. Berarti itu baru kan? Iya betul. Terus dia lihat, karena dia yang tahu nih proses rumah ini, karena dia mandor kan, dia bangun rumah ini. Ini kan pakai baut nih kan. Dilihat bener, baut tuh udah nggak ada. Oh, oke. Diganjel pakai kerikil-kerikil kecil. Oh, ada yang sabotase berarti. Iya. Dan benda itu masuk di dalam itu. Itu akses tangan Erik aja. Itu nggak bisa masuk dua-duanya ke dalam tuh. Satu aja tuh udah susah, apalagi mau dua tuh. Jadi badan orang aja nggak bisa masuk, men. Dan itu letaknya kayak ada di rangka-rangka atap ya. Dia pasang posisi babinya ini, kepala babinya ini direct muka tengkoraknya ke lubang ventilasi itu. Dan gimana cara dia masukin? Dan gimana cara masuknya gue nggak pernah tahu. Karena gue juga lumayan jarang ada. Kalaupun ada di rumah pasti gue malam kan. Kalaupun dia pasang itu ventilasi itu di atas, dia perlu proses untuk naik dari balkon gue. Betul. Itu satu. Yang kedua, kalau dia nggak mau lewat balkon, dia harus bongkar plafon teras gue. Iya. Satu-satunya paling masuk akal bongkar plafon. Bongkar plafon, dan nggak ada plafon yang kebongkar. Untuk memasukin si kepala babi itu Iya. atau itu bongkar plafon sih. Pasti harus bongkar plafon. Ini nggak ada. Plafon tuh dari awal renovasi juga udah begitu adanya gitu, nggak kita sentuh sama sekali. Masukin dari mana dia? Itulah. Jadi Tangan aja susah masuk ya? iya, tangan aja susah masuk. Kepala babi gede loh. Lumayan. Even mungkin dia babi kecil ya, kita nggak tahu, atau babi yang ukuran gimana. Cuman untuk proses dia ngerapihin sampai butuh waktu lah, gue rasa. Butuh waktu lah itu, nggak bisa tiba-tiba satu malam mendadak ngerjain gitu semua misalnya. Pasti akan ketahuan karena 24 jam security keliling dan sebagainya. Ada CCTV juga pada saat itu, CCTV komplek ya. Ada satu waktu emang rumah itu kosong lama? Oh enggak ada. Nggak ada Rumah sampai selama itu ya? enggak ada. Kalaupun kosong sekosong-kosongnya, itu pasti ada anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi nggak mungkin dia bisa sebebas itu naruh sesuatu. Enggak mungkin, iya. Maksud gue anggota keluarga nih yang memang keluarga inti gue ya. Itu yang pasti standby nyokap gitu. Nyokap tuh masih sering tiap sore tuh siram tanaman gitu-gitulah. Kayak gitu. Jadi ya, gue sampai detik ini gue masih puzzling apa-apa. Tapi gue nggak mau terlalu ambil pusing karena gue yakin satu tabir akan terbuka di waktu yang tepat dan dia akan merasakan apa yang dia lakukan juga. Karena gue percaya sihir akan kembali ke penyihirnya. Man. Betul. Itu yang gue tahu. Iya. Kum tabur tuai ya. Iya, kayak gitu aja. Apa yang lu tabur lu tuai sendiri. Ya nggak apa-apa lah bang. Kita namanya manusia mah banyak cobaan ya. Betul. Punya episode masing-masing. Mungkin ini salah satu cobaan dengan keluarga. Amin. Buat jadi lebih baik ya. Betul. Ambil baiknya gitu aja. Ambil baiknya. Siap. Masih penasaran nggak tentang, maksudnya apa yang masih bikin lu penasaran di rumah itu apa? Udahlah cukup, kayaknya rumah ini maksudnya mau dibikin penelusuran kah lagi apa gimana? Oke. Jadi ada beberapa yang coba DM gue. Ada komentar-komentar yang gue iseng baca juga di Ghost Ranger gitu ya. Itu ada yang minta untuk part 2-nya dong. Gitu. Chapter 2, penelusuran chapter 2 untuk membuka sesuatu yang belum selesai. Ada yang memang belum selesai. Ada di jawaban terakhir saya akan pergi jika saya dijemput itu tadi. Itu belum selesai ya. Itu gue masih penasaran karena ada beberapa nama yang mulai mengkerucut dari gue pribadi ya gitu. Dan mungkin kalau memang teman-teman yang nonton punya ketertarikan, punya keinginan
buat kita sama-sama penelusuran lagi. Mungkin lo bisa ikut nanti. Kita pancing aja nanti Ghost Ranger, siapa tahu Boleh. mau kita sama-sama. Atau lo mau main dulu ke sana, ayo banget. Boleh. Ya, karena yang gue dengar Gilang tertarik mau ke sana. Kita lihat nanti Gilang berani nggak nih? Berani lah dia. Berani lah. Ada Bang Erik sama Bang Dika. Iya. Erik. Iya, jadi serang aja di komen nanti ya. Colek Bang Erik sama Bang Dika dulu lah. Ayo, bikin Ayo banget. bikin chapter 2-nya di situ ya kan. Sebelum nanti dimilikin sama orang yang baru kan. Takutnya Betul. kan udah Karena udah proses penjual, lagi proses jual ya. lagi proses jual. Lagi gue rapi-rapiin dulu lah. Gitu. Lagi proses dijual dan dikontrakan katanya. Ada mau kontrak guys. Oke, terakhir kita colek Bang Erik. Iya, Bang Erik. ayo dong. Ayo, boleh banget. Colek langsung nih kan. Dan ini berarti udah selesai semua Bang ya cerita yang lu ceritain. Iya. Belum ada, nggak ada yang ketinggalan lagi dan dari awal udah lu ceritain lengkap, detail banget. Pokoknya ini thank you banget Bang. Thank you banget, Gila, Bro Gils. thank you banget udah nyeritain ini sama teman-teman rumah dan sama gue juga. Pokoknya lancar selalu Bang urusan Amin, urusannya. Amin, sehat selalu sekeluarga ya. Oke, dan Bang ini kalau tadi kan banyak yang DM lu juga, terus banyak yang lu sering interaksi lah sama penonton juga kan. Iya, betul. Kalau ada yang mau langsung interaksi ke lu boleh tuh di Boleh IG. banget. Boleh ya? Buka aja Rumah 30 Setan dulu dari chatnya biar gue tahu kalian ngikutin nih gitu. Oke, benar. Ya kalau gue nggak tahu siapa nanti yang DM kan gitu. Dan IG lu apa? Boleh kasih tau nggak teman-teman di rumah? IG gue di mr_shargh. SHARGH. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi, bisa langsung DM aja ke Ayo banget teman. kita ngobrol. Kayaknya jangan lupa gitu. Jangan lupa. Bang Erik ya. Iya bener. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis gimana nih pendapat kalian? Pokoknya tulis di kolom komentar, jangan lupa di like juga videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini itu langsung nyambung ke WA kita, di daftar jadi narasumber ya. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Imam juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.